Dan untuk mengetahui penanganan dampak gempa bumi magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, sudah bersama kami jurnalis Transmedia Deden Rahadian di kantor BPBD Kabupaten Garut. Selamat siang, Dede. Bagaimana kondisi terkini dan warga yang terdampak di kawasan mana saja, Deden? Selamat siang, Megi. Betul sekali, saat ini saya sedang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, di mana di lokasi tempat saya berdiri ini juga di belakang terlihat ada sebuah tenda yang sengaja didirikan sebagai posko untuk melakukan koordinasi atau melakukan data daripada korban gempa berpusat di Kabupaten Garut. Namun sejauh ini pantauan saya di lapangan, petugas atau kondisi di kantor BPBD sendiri cenderung lebih sepi karena memang petugas hampir semuanya berada di lapangan dalam proses pendataan terkait dampak kerusakan yang terjadi akibat gempa Sabtu malam kemarin. Kemudian untuk proses penanganan sendiri, tugas ini masih terus berupaya dengan pihak kepolisian dengan TNI juga membantu masyarakat yang terdampak bencana yang akan ringan dan maupun berat. Ini berupaya untuk melakukan evakuasi material dari bangunan yang terdampak akibat gempa itu sendiri. Dan sampai sejauh ini memang data yang masuk kepada kami dari pemerintah daerah Kabupaten Garut, ini ada ratusan rumah yang terdampak, kemudian ada beberapa fasilitas juga yang memang mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi atau yang berpusat di selatan Kabupaten Garut. Dan saat ini juga proses penyaluran logistik masih akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke beberapa titik yang dianggap memang memiliki kerusakan lebih parah gitu, yang menjadi diprioritaskan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Logistik yang akan disalurkan antaranya baru berupa tenda, kemudian ada peralatan-peralatan tidur. Dan hari ini juga pantauan kami di lapangan tidak hanya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tetapi juga dari Kementerian Sosial RI juga sudah turun ke wilayah Kabupaten Garut, wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk menyampaikan bantuan logistik berupa tenda, berupa tempat-tempat tidur untuk masyarakat yang memang membutuhkan, karena memang rumah-rumahnya dalam keadaan rusak cukup berat. Karena sejauh ini belum ada tenda-tenda pengungsian yang didirikan, mengingat korban dari gempa Garut ini sangat kuat, tidak berada di satu titik yang sama. Jadi masyarakat korban lebih memilih mengungsi kerabat terdekat, ada keluarga atau kepada anak dan ke sanak saudara daripada mengungsi atau mendirikan tenda-tenda pengungsian. Kemudian hari ini juga BMKG sejak tadi malam sebetulnya sudah berada di Garut, melakukan rapat terbatas. Kemudian pagi ini BMKG juga meninjau lokasi di daerah Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, untuk melihat ada kemungkinan misalnya terjadinya longsor, karena setelah bencana gempa biasanya ada kekhawatiran, ada kerawanan untuk bencana longsor. Dan BMKG hari ini melakukan proses pemantauan di daerah Tarogong Kidul untuk memastikan apakah memang ada potensi untuk kerawanan longsor atau tidak. Dan semoga memang hasilnya kita masih menunggu, mudah-mudahan tidak ada potensi kerawanan untuk longsor itu. Lagi. Baik, terkait dengan evakuasi warga yang terdampak, apakah ada tantangan utama di lapangan, Deden? Sebenarnya kalau proses evakuasi, karena posisi masyarakat ini atau korban ini berada di banyak titik, tidak hanya di Kabupaten Garut, sebetulnya di Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, kemudian di Kota Tasikmalaya juga sama posisinya. Jadi korban ini tidak hanya ada di satu kecamatan. Salah satu kendalanya adalah ketika penyaluran bantuan logistik ini tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena masyarakat tidak hanya di satu kecamatan saja dan tidak berkumpul di satu titik, karena di satu kecamatan hanya misalnya satu desa saja yang terdampak, dan satu desa pun tidak semua masyarakatnya, hanya 1-2 warga saja yang mengalami kerusakan rumahnya.
untuk proses evakuasi sendiri, terutama untuk bahan rumah yang rusak itu sudah terus dilakukan, dan hari ini sebetulnya hampir semuanya sudah beres dilakukan oleh BPBD, Tagana, oleh kepolisian, oleh TNI, dan oleh relawan yang turut membersihkan reruntuhan-reruntuhan rumah yang terjadi di rumah-rumah korban bencana gempa ini. Tapi memang yang harus diwaspadai tadi adalah bagaimana setelah kejadian gempa ini, kekhawatiran akan munculnya longsor itu menjadi sebuah kekhawatiran yang patut diwaspadai oleh semua pihak. Bagi selanjutnya masyarakat, terutama para korban bencana gempa ini, berharap di proses tanggap darurat bencana 7 hari ke depan ini mereka tentunya menginginkan ada kepastian dari pemerintah, dari semua tingkatan, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah masing-masing, memiliki atau memberikan kepastian apakah mereka akan mendapatkan bantuan untuk proses rehabilitasi rumah-rumah mereka yang rusak akibat gempa, atau misalnya hanya sekedar memberikan bantuan untuk proses perbaikan saja. Jadi masyarakat, para korban meminta dan menunggu dari pemerintah untuk kepastian soal rehabilitasi, soal perbaikan rumah-rumah masyarakat yang terdampak ini. Karena mereka hari ini masih bisa 1, 2, 3 malam ini mereka masih bisa mengungsi di tempat kerabat anak. Tapi mereka tidak menginginkan untuk selamanya atau untuk berlama-lama untuk tinggal di tempat kerabat. Mereka tentu menginginkan rumahnya kembali diperbaiki, kembali dibangun, dan mereka akan kembali hidup normal seperti biasanya. Peggy. Baik Deden, selain bantuan untuk rumah-rumah yang rusak, bagaimana dengan bantuan logistik yang saat ini diperlukan? Apa saja yang diutamakan untuk bantuan logistik saat ini? Pantauan kami tadi di lapangan, salah satunya informasi dari Tagana, saat ini Kementerian Sosial sedang berada di kawasan Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, yang memang menjadi salah satu lokasi yang terdampak gempa. Garut ini yang lumayan cukup parah gitu, karena ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan. Dan di sana yang disalurkan menurut informasi dari tim Tagana yang di lapangan menyebut bahwa hari ini logistik yang disampaikan itu baru berupa tenda, kemudian juga alat-alat tempat tidur. Kenapa? Karena memang ini sengaja diberikan lebih awal untuk membantu masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi gempa lagi, mereka bisa mendirikan tenda itu, mereka bisa menginap di tenda itu tanpa ada kekhawatiran misalnya bangunan menjadi roboh. Karena selama ini bangunan-bangunan rumah warga yang sudah rusak ini sangat rentan sekali ketika misalnya terjadi gempa susulan, itu akan sangat rentan sekali, beresiko untuk bisa mencelakai penghuninya. Demikian. Baik, kami akan terus memantau perkembangan penanganan dampak gempa Garut. Terima kasih Deden Rahadian atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.